Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti lagu yang kami nyanyikan, Tuhan bentuklah kami menjadi bejana-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu, kami adalah umat-Mu, umat tebusan-Mu. Kami adalah murid-Mu. Kami rindu ya Tuhan, kami tahu bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana cara hidup di tengah dunia ini dan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, itulah sebabnya pada pagi hari ini kami datang beribadah dan sebentar kami rindu merenungkan firman Tuhan supaya kami tahu bagaimana ya Tuhan kami dapat hidup seturut kehendak-Mu di dunia yang berat dan gelap ini. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita ada di minggu kedua bulan Maret. Dan hari ini kita bersama akan meneruskan pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan di dalam 2 bulan ini, 3 bulan ini ya. Dan kita sampai kepada, kalau minggu lalu kita merenungkan topik tentang Allah itu mendengar, maka apa yang Tuhan lakukan setelah mendengar? Betul ya? Saudara, di gereja kita ada GF, Grace Family, di mana kita bertemu lalu mendalami kembali apa yang kita renungkan di hari Minggu, betul ya? Hari Kamis kemarin, saya dan beberapa teman di GF kami mendiskusikan tentang Allah mendengar, lalu membahas tentang apakah pernah mendapatkan doa yang tidak dijawab Tuhan, begitu ya? Itu sampai malam kita diskusikan, lalu kemudian hari Jumat pagi, saya melakukan beberapa aktivitas pelayanan dari pagi sampai malam, dan saudara luar biasa, saya hari Jumat kemarin mendapatkan 3 jawaban doa, dan bahkan melampaui apa yang saya doakan. Makanya saya bilang sama teman-teman, wah hari ini saya dapat bukan double, kalau orang bilang double jackpot begitu, yaitu istilah dunia, bukan double blessing, ini malah dapat triple jawaban doa dan melampaui apa yang didoakan. Saya senang dan saya harap saudara juga boleh mengalami hal itu. Amin. Oh, aminnya rendah. Saudara tidak kepingin dijawab doanya. Saudara kepingin dijawab doanya oleh Tuhan. Amin. Wah, kalau saya ikut bersukacita seperti ini, saya rindu kita semua seperti saya di hari Jumat, di mobil senyum-senyum sendiri. Mungkin supirnya sambil lihat saya, ini di spion dilihatkan, kok Pak Petrus musuhnya senyum-senyum sendiri sepanjang jalan ya. Indah sekali. Nah saudara, kita tahu Allah kita Allah yang mendengar. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana Allah mendengar seruan orang Israel. Bahkan dikatakan Allah itu peduli. Amin. Kalau gitu apa yang Tuhan lakukan di dalam hal mendengar dan peduli ini? Apa yang dilakukan kemudian? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari saya bacakan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala-nyala, tetapi tidak dimakan api. Maka Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semua duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, kalau ayat pasal 2 selesai dengan Tuhan itu mengatakan mendengar, maka dilanjutkan Allah kemudian bertindak dan dalam tindakannya menemui Musa. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Allah kepada Musa. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh
kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Haleluya. Tuhan memperhatikan. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Perhatikan ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9, sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku, dan telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara, luar biasa. Tuhan bukan hanya mendengar dan peduli, Tuhan bertindak melepaskan orang Israel dari penindasan di Mesir. Bahkan dikatakan akan diberikan tanah yang sedemikian luasnya, yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, kalau saudara menjadi Musa, mendengar berita ini dari Tuhan, kira-kira bagaimana? Hah? Apa yang saudara pikirkan? Kalau saudara adalah orang Israel nih, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Hah? Senang nggak? Halo? Wah, senang. Saudara, minggu lalu kita bicara bahwa orang Israel itu ada dalam penindasan rodi di Mesir itu 320 tahun ya. Total 430 tahun, tapi dipotong dengan usia Yusuf masih jadi penguasa di sana, berarti kurang lebih 320-an tahun. Kurang lebih mirip-mirip orang Indonesia dijajah Belanda, betul ya? Jadi saudara harusnya bisa bayangkan. Ya, bahkan ini bukan dijajah Belanda, dijajah Belanda masih ada yang enak hidupnya, bisa Holland Spreken, makan steak, makan bitterballen, kacang molen, pisang molen, apalagi yang len-len gitu kan orang Belanda semua suka. Sampai ketelen, ya. Tapi saudara, jadi orang Israel di tanah Mesir 320 tahun tidak ada bitterballen dan sebagainya, yang ada susah, betul nggak? Lalu sekarang sebagai orang Israel, Musa mendengarkan dari Tuhan bahwa Tuhan sekarang mau bertindak ini. Kira-kira Musa senang nggak? Kalau saudara jadi Musa senang atau tidak? Senang. Kayak hari Jumat kemarin saya senyum-senyum, saya rasa Musa langsung very happy. Nah, mari sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 10. Jadi sekarang, nah ini kata Allah, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sampai di sini saya tanya lagi nih saudara, ya. Kalau saudara jadi Musa, habis dengerin Tuhan mau bertindak dan sebagainya senang, lalu dibilang, sekarang pergilah aku utus kamu ke Firaun. Kira-kira apa jawaban saudara? Hah? Geleng-geleng, Bulani geleng-geleng. Kira-kira masih senang nggak? Hah? Pak Edi mulai nyengit-nyengit sedikit ya Pak Edi ya, di sana ada yang geleng-geleng. Kira-kira kalau saudara mendengar berita ini, wah Tuhan mau lakukan perkara besar, lalu terakhir buntut-buntutnya kamu yang aku utus. Kira-kira saya yakin banyak di antara kita yang berkata begini, why me Lord? Betul nggak? Halo? Manggut-manggut semua, minta ampun deh. Kenapa mesti saya Tuhan? Kan ada yang lain. Kenapa mesti saya Tuhan? Kalau Tuhan mau bertindak, bertindak aja, please. Saudara, Musa juga menjawab hal yang sama. Di dalam ayat 11 dikatakan, siapa aku? Memang siapa aku kok diutus? Mengapa saya? Saudara, apakah Tuhan sama seperti mama kita? Kalau misalnya kita lihat ada kucing lari nabrak tong sampah, buang sampahnya kemana-mana, lalu kita lapor sama mami kita, mami, wah ada kucing nakal, sampah berantakan ditabrak tadi. Biasanya mama-mama apa bilangnya? Ya udah ambil sapu, betul nggak? Suruh nyapu. Kita lapor, kita minta tolong, malah disuruh nyapu. Betul nggak? Apakah seperti itu? Apakah kita seperti kalau ada di gereja, ayo kita buat gini, ya udahlah kamu jadi ketua panitianya. Punya ide, malah dikasih tugas.
Enggak mau kerja itu yang pimpin, nyuruh-nyuruh aja. Apakah seperti itu? Apakah itu Tuhan? Saudara sekalian, di sini kita belajar satu hal. Kalau kita ingat pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya, bumi dan segala isinya, menciptakan manusia sebagai ciptaan mahkota. Maka saudara sekalian, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi rekan kerja Allah di dalam memelihara dunia ini. Makanya saya suka dengan yang ditulis di dalam buku The Fabric of This World karangan Profesor Lee Hardy. Dia berkata begini, sesudah menciptakan suatu dunia yang limpah dengan sumber dan potensi, maka Allah memilih untuk meneruskan kegiatan kreatifnya di dunia ini melalui tangan manusia. Nah, saudara, ini yang disebut kalau di dalam teologi reform itu istilahnya adalah creatio tertia. Ya, creatio prima itu adalah Tuhan menciptakan out of nothing, dari tidak ada menjadi ada. Lalu ketika Tuhan menciptakan, sungguh segala sesuatu diciptakan itu baik. Tuhan memberi berkat, itu creatio secunda. Nah, creatio tertia itu adalah setelah diberkati, Tuhan memakai manusia untuk mengelola dunia ini menjadi rekan kerja Allah. Nah, ini penting dipahami saudara sekalian. Jadi Tuhan itu di dalam rangka memelihara dunia, maka Dia adalah bekerja melalui ciptaannya, yaitu manusia yang Tuhan berikan kepercayaan ini. Termasuk sama ketika Tuhan mau menolong, memulihkan dunia. Saudara sekalian, Tuhan tidak bekerja di ruang hampa sendirian. Tuhan bekerja melalui saudara dan saya. Amin. Nah, itulah sebabnya poin pertama yang penting kita ingat di dalam poin terkait dengan ayat firman ini, ya. Tuhan mau bekerja melalui Anda, melalui saudara dan saya, untuk menyatakan kepedulian dan pertolongannya. Maka terbukalah untuk panggilan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan kita, bahkan saya yakin bukan mengizinkan, sengaja mengutik-utik hati kita, sehingga kita itu rasa tidak nyaman. Wah, saya agak kesel nih dengan organisasi ini, kok nggak beres begini ya. Waduh, saya rasanya frustrasi sama keluarga saya, kok nggak beres begini. Atau bahkan kadang-kadang ada orang yang, aduh saya rasanya tidak nyaman, lihat gereja kok nggak beres. Saudara, saya harus kasih tahu saudara, belum tentu semua orang merasa nggak beres. Ada orang yang ada di tengah ketidakberesan itu nyaman-nyaman aja. Kalau saudara merasa tidak beres, jangan-jangan itu adalah cara Tuhan membukakan kepada saudara hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan itulah cara Tuhan juga saudara sekalian untuk mau memulai memakai saudara di dalam karyanya untuk apa dan di mana saudara berada. Amin. Maka saudara, hal ini penting sekali untuk kita ingat dan mengerti. Nah, hal yang kedua saudara sekalian, saya tertarik dengan ketika Musa bertanya, siapakah aku? Saudara, kira-kira Musa sendiri kalau ditanya siapakah kamu Musa, kira-kira apa yang Musa pikirkan? Betul nggak? Saudara, kalau kita lihat ya di dalam bagaimana kalimat-kalimat Musa selanjutnya di dalam membantah atau mengelak panggilan Tuhan ini, itu menarik sekali saudara. Di dalam ayat 10 dikatakan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, aku ini orang di belakang layar. Tuhan, aku ini berat mulut dan berat lidah. Artinya apa? Tuhan, siapakah aku? Aku orang yang tidak mampu, I have no resources. Saya tidak punya sumber daya. Dan saya tidak berdaya. Kalau kita lebih lanjut lagi, kita lihat ayat yang ke-13 dari pasal 4 dikatakan, dalam rangka mengelak lagi, maka kemudian Musa berkata, ah Tuhan, utus aja orang yang lain. Mengelak lagi saudara. Itu dulu kalau kami di sekolah teologi ya, plesetin kata-kata ini aku utuslah aku diganti ini aku utuslah dia. Gitu kan. Saudara, kadang-kadang kita juga gitu. Wah, ya ini penting sekali. Kita banyak usul, kita harusnya begini. Ya udah, ayo kita kerjain. Enggak, orang lain aja deh. Begitu kan? Ini aku utuslah dia. Saudara, kalau kita lihat dari respon Musa yang seperti ini, maka sebetulnya ini adalah indikasi bahwa Musa itu sebetulnya adalah orang yang melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Dan ini adalah sindrom apa? Sindrom korban.
ya, atau mentalitas korban. Kita masih ingat saudara sekalian, Musa itu Alkitab mencatat pada waktu berusia 40 tahun. Kita tahu Musa itu adalah bayi yang diselamatkan dari pembunuhan massal oleh Firaun. Ya, bayi orang Israel. Lalu kemudian dengan cara yang ajaib, dia dilarung di air, lalu kemudian diambil oleh putri Firaun, lalu diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Dan dia hidup di istana raja. Dia bahkan sekolah di sekolah yang namanya King Palace School, sekolah anak-anak raja. Nah, sebagai pangeran, setelah usia 40 tahun di istana, rupanya feeling dia merasakan, mengidentifikasikan diri dengan umat Israel. Maka suatu hari dikatakan Musa keluar dari istana. Lalu dia melihat ternyata ada orang Mesir gebukin orang Israel. Masih ingat kisah itu? Waktu melihat itu dikatakan di Alkitab, Musa melihat kiri kanan. Ada orang yang lihat enggak? Habis dilihat enggak ada orang yang lihat, apa yang Musa lakukan? Orang Mesir itu digebukin sampai mati. Itu hari pertama. Nah, hari berikutnya, dia keluar lagi dari istana. Dan dia menemukan ada orang Israel lagi berantem. Dan waktu berantem, lalu kemudian dia pisah. Tapi yang menarik adalah respon dari orang Israel yang dipisah itu. Orang itu berkata, siapa yang mengangkat kamu menjadi pimpinan kami? Hah? Siapa yang mengangkat kamu jadi hakim buat kami? Jangan-jangan kamu mau bunuh kami seperti kemarin kamu bunuh orang Mesir itu. Wah, Musa begitu dengar itu jadi takut. Kemarin gak ada orang yang lihat loh. Berarti ada yang lihat. Jangan-jangan beritanya udah kesebar kemana-mana. Dan betul saudara sekalian, beritanya sudah tersebar. Dan itu terjadi, Alkitab mengatakan bahwa Raja Firaun tahu sampai. Dan Raja Firaun mengejar untuk membunuh Musa. Dan Musa kemudian berlari ke Midian. Di Midian inilah Musa bertemu dengan Allah. Jadi saudara, Musa ini punya pengalaman sebagai orang yang gagal. Sebagai orang yang mengidentifikasikan diri sebagai korban dari apa? Dari perbudakan di Mesir itu. Jadi korban yang dikejar-kejar. Mentalnya mental korban. Makanya ketika dihadapkan pada panggilan tidak siap. Setelah orang yang mentalitasnya mentalitas korban, maka yang pertama dia itu merasa sendirian. Ya, saudara, kalau kita punya mentalitas korban karena punya masalah dan sebagainya, maka lebih merasa sendirian. Gak ada siapa-siapa yang dukung aku, gak ada yang peduli, ya udahlah, aku di rumah saja. Ya, lalu blaming orang lain, gak ada yang peduli saya. Ya, nah saudara. Kita pernah tahu kisah Elia ya, habis menang mengalahkan dewa Baal, lalu kemudian dikejar-kejar sama Isabel dan pasukannya, lalu dia lari ke gua, lalu kemudian di situ dia komplain sama Tuhan. Aku cuma sendirian ini di Israel ini, nggak ada yang menyembah Engkau, cuma aku sendirian. Nah inilah saudara, orang yang mengalami kesulitan, depresi, merasa sendirian. Yang kedua, saudara sekalian, orang yang mentalitasnya korban adalah merasa tidak punya resources, tidak punya sumber daya untuk melakukan sesuatu keluar dari keterpurukannya sebagai korban. Saya ini korban pandemi, ya udahlah, enggak ada lagi yang bisa saya lakukan, ya udahlah begini. Saudara, banyak juga orang yang korban pandemi punya masalah bahkan yang lebih berat, bisa survive, bisa enggak? Bisa. Tapi ada orang yang masalahnya enggak besar, lalu semakin lama semakin menyusut ciut. Aku ini punya masalah keluargaku broken home. Ya udahlah, memang begini aku enggak punya daya, ya udahlah. Aku nikmati dalam tanda kutip masalah yang ada. Aku tidak bisa keluar, aku tidak punya daya. Tapi berapa banyak sebetulnya orang-orang yang keluarganya lebih parah broken home-nya, tapi bisa jadi sukses, betul enggak? Jadi saudara, ini bicara mentalitas korban. Ya, mentalitas berpikir dirinya itu korban, itu bahaya sekali. Nah ini yang terjadi dengan Musa. Aku tidak punya kemampuan. Lalu yang berikutnya, orang yang punya mentalitas sebagai korban, dia itu adalah tidak mau memikul sebuah tanggung jawab. Enggak, jangan libatkan aku. Enggak lah, aku enggak bisa apa-apa. Aku enggak mau. Udahlah, aku capek hati. Aku udah pernah dulu pelayanan, tapi aku sakit hati. Aku ini korban. Korban apa? Korban macam-macam.
Korban teman pelayanan, korban majelis, korban pendeta, dan sebagainya. Betul nggak? Aku nggak mau terlibat dalam lingkunganku. Kenapa? Aku ini korban. Korban apa? Korban keluargaku yang begini dan sebagainya. Aku nggak mau pikul tanggung jawab. Saudara, itu adalah mentalitas korban. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan hari ini. Pandemi selama 3 tahun ini apakah telah membuat saudara memiliki mentalitas korban sehingga saudara berhenti di titik itu? Mengasihani diri sendiri, merasa tidak ada pertolongan. Bahkan ketika Tuhan mau ajak saudara keluar dari kotak, dari titik terendah itu, Anda tidak mau menjalankannya. Hidup, minggu lalu saya katakan, mustahil orang yang tidak melihat hidup ini ada masalah. Betul nggak? Pandemi ini nggak ada masalah, musuh tenang-tenang aja, itu biasanya adalah orang yang tidak mau diajak doa. Betul nggak? Udah biar cepat-cepat lewat deh, musuh telepon, cepat-cepat aja. Ada pokok doa? Enggak ada. Padahal saya yakin tiap orang punya masalah, betul enggak? Dan kalau kita di tengah-tengah masalah, kita menempatkan diri dengan mentalitas korban, maka kecillah kekuatan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah, aku mengutus engkau." Tuhan menempatkan Musa, mengajak Musa melihat sebagai utusan. Saudara, orang yang menjadi utusan itu mentalitas dan cara berpikirnya berbeda. Kalau orang yang melihat dirinya sebagai korban itu merasa sendirian, maka utusan itu pergi dengan otoritas dari sang pengutus. Betul enggak? Jadi mantep nih. Kenapa? Iya, karena saya yang nyuruh adalah si A. Misalnya saudara debt collector, begitu ya, atau suruh nagih utang lah, bukan debt collector, ya sama aja ya debt collector juga. Nagih utang, aduh takut ini, yang utang ini orangnya badannya gede dan sebagainya. Tapi yang nyuruh saudara jenderal. Kira-kira mantep nggak jalannya? Lebih mantep ya? Yakin. Jadi orang utusan itu berani karena ada otoritas yang mengutus. Bahkan di dalam hal ini, saudara sekalian, Tuhan berkata, bukankah aku menyertai kamu? Amin. Utusan itu disertai Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, maka panggilan itu disertai dengan kuasa Tuhan dan juga dengan apa? Penyertaan Tuhan. Amin. Makanya saudara jangan terjebak dengan mentalitas sebagai korban. Sekarang saatnya move on. Kalau saudara punya masalah di tengah keluarga, jangan berpikir jadi korban. Oh, kalau gitu aku ini adalah utusan Tuhan di tengah keluarga. Amin. Tuhan menyertai aku enggak sendirian. Saudara, mentalitas korban itu adalah merasa tidak ada resources. Tapi mentalitas dari orang utusan itu, dia melihat bahwa sebagai utusan Tuhan dia memiliki sumber daya yang luar biasa. Dari siapa? Dari Tuhan Allah yang tidak terbatas itu. Amin. Resourcesnya enggak terbatas. Luar biasa. Tuhan bisa lakukan hal yang ajaib. Kepada Musa Tuhan bertanya, Musa apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Jawabannya simpel ya. Enggak macam-macam. Musa enggak mengatakan macam-macam. Dia cuma mengatakan tongkat. Inilah tongkat yang biasa dipakai buat mengembalakan domba. Lalu kemudian Tuhan berkata, lepaskan ke tanah. Begitu dilepaskan ke tanah, lalu kemudian jadi ular. Lalu kemudian Tuhan bilang, ambil lagi. Diambil lagi, jadi tongkat. Saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan sedang mengajarin Musa ilmu sulap? Biar keren. Ya, saudara, saya pernah mau belajar sulap supaya kalau saya khotbah, saudara bisa nggak ngantuk. Wis, keluar burung di sini. Keren ya? Apakah Tuhan melakukan hal ini kepada Musa supaya Musa itu jadi keren, diajarin sulap? Dan kalau itu mengapa jadi ular? Kenapa enggak tongkat ditaruh jadi emas? Lebih keren lagi enggak? Lebih keren dan mahal. Saudara, ular itu di dalam konteks masyarakat Mesir, ular kobra khususnya itu disebut dengan yaret. Ular kobra yang berdiri itu adalah suatu lambang. Lambang apa?
lambang atau simbol dari kedaulatan, kebangsawanan, kedewataan, ya, jadi dewa. Lalu juga otoritas ilahi. Makanya mahkotanya Firaun, di atasnya ada kepala ularnya, patung kepala ular. Apa maksudnya kalau gitu? Kenapa tongkat ini jadi ular? Sebagai peragaan untuk apa? Saudara, sebagai peragaan kepada Firaun dan orang Mesir. Bahwa Tuhan yang mengutus Musa, kedaulatannya, kuasanya lebih besar daripada kuasanya Raja Mesir Firaun. Bahwa Tuhan itu adalah berdaulat atas alam semesta, bahkan nanti dibuktikan dengan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Tuhan Allah kita itu berdaulat dan berkuasa. Amin. Nah, saudara sekalian, bukan hanya itu. Itu tujuannya supaya mereka percaya, dikatakan ayat yang kelima. Tapi melalui hal ini, Tuhan juga ingin menyatakan kepada Musa, Musa, kamu memiliki sumber daya yang luar biasa sebagai utusanku karena aku adalah Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan itu kalau memanggil kita, Dia akan melengkapi. Amin. Saudara, kalau saudara sedang dalam panggilan Tuhan, panggilan itu tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi hamba Tuhan. Kalau Martin Luther bilang panggilan itu artinya apa? Di dalam setiap posisi terdapat relasi. Di dalam setiap relasi ada, saudara, itu berkali-kali saya khotbahkan, saudara lupa. Nanti saya khotbahin lagi. Di dalam setiap posisi ada relasi. Di dalam setiap relasi ada misi. Ya, ada misi Tuhan di dalamnya. Maka saudara sekalian, panggilan itu juga terjadi dalam hidup saudara sebagai suami, panggilan terhadap istri, panggilan terhadap keluarga. Di dalam posisi saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara punya panggilan, ada relasi dengan suami dan anak. Di situ ada panggilan saudara. Sebagai direktur, sebagai manajer, sebagai karyawan, di tiap posisimu ada relasi dan di tiap relasi ada misi Tuhan. Amin. Dan di dalam setiap panggilan itu, Tuhan punya rencana untuk saudara menjadi berkat buat orang di sekitarnya. Menjadi cara Tuhan memberkati, menyelesaikan, membereskan masalah yang ada. Dan kalau Tuhan memanggil saudara, saudara ada di dalam resources Tuhan yang luar biasa dan tidak terbatas itu. Amin. Tahun 1903, seorang misionari yang sudah 7 tahun melayani di Singapura, namanya pendeta John Russell Daniels. Dia pulang ke Amerika, mengunjungi konferensi misi di New York. Di sana tiap tahun ada konferensi misi dari Badan Misi Nasional, dan di situ dia mengambil kesempatan untuk bicara di konferensi untuk mengatakan, saya 7 tahun pelayanan di Singapura, di dekat Singapura ada sebuah pulau di seberang Singapura, pulau itu namanya Java, Jawa maksudnya. Dan Java dia katakan, need Jesus. Orang-orang Jawa membutuhkan Tuhan Yesus. Saudara, dengan semangat dia menjelaskan, namun sayang sekali saudara sekalian, mission board yang tertinggi di forum nasional itu, keputusannya adalah begini, we are sorry, we don't have any resources. Kami nggak punya cukup sumber daya, uang, nggak ada orang yang diutus dan kami nggak punya rencana untuk mengutus. Memang sih saudara, tahun 1901 kalau saudara nanti googling, itu ada yang disebut dengan Panic of 1901 di Amerika. Yaitu krisis ekonomi besar di mana perusahaan kereta api bangkrut, lalu kemudian saham-saham turun dan ribuan perusahaan investor bangkrut. Jadi keuangan lagi dalam krisis ekonomi yang besar di Amerika. Belum lagi 1907 terjadi lagi yang namanya Panic of 1907. Nah, saudara dikaitkan dengan hal itu saudara sekalian, mereka merasa tidak punya cukup resources. That is a reality. Itu kenyataannya. Kemudian John Daniels keluar dari ruangan konferensi, tiba-tiba dia disapa dengan seorang gadis. Masih muda, seorang wanita, gadis. Lalu berkata, Pastor John, mungkin kamulah orang yang kami doakan sejak tahun 901. Waduh, ada apa? Ya, 2 tahun mereka berdoa, ya, apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi adalah, dia katakan, kamu siapa? Saya Elizabeth Brooks. Saya adalah
sekretaris dari Persekutuan Pemuda Gereja Metodis di Pittsburgh, Pennsylvania. Tahun 1901 kami retreat. Dan pada waktu retreat kami berdoa, Tuhan bukakan bahwa kita perlu mengutus misionari, enggak tahu siapa. Kita perlu mengutus mereka ke luar negeri, enggak tahu ke negeri mana. Kami doa sungguh-sungguh, lalu pulang dari retreat, kami 1 minggu berdoa 24 jam selama seminggu, gantian doa di gereja. Dan di akhir doa kami mengkonfirmasi bahwa itu benar. Maka kami sebagai anak-anak muda yang cuma dapat uang saku dari orang tua, kami nabung. Resources kami terbatas, tapi kami menabung selama beberapa tahun itu. Dan hari ini kami bertemu dengan kamu. Mungkin kamulah orang itu yang kami doakan selama beberapa tahun ini. John Daniels akhirnya datang ke Pittsburgh, Pennsylvania. Lalu kemudian mereka berdoa dan terkonfirmasi, betul ini kehendak Tuhan. Maka bulan Desember 1904, John Daniels bersama keluarga naik kapal pergi ke Singapura. Lalu di Singapura 1905 bulan Maret, mereka sekeluarga pindah ke Jakarta, mulai pelayanan di Bogor, Jakarta. John Daniels bilang, saya nggak kenal orang Indonesia. Bagaimana memberitakan Injil di orang Jawa. Tapi yang saya tahu adalah bahwa saya pernah memberitakan Injil melayani 7 tahun di antara orang-orang Chinese peranakan di Singapura. Jadi akhirnya strateginya menangkan orang Chinese, biarlah nanti orang Chinese memberitakan Injil kepada orang Indonesia. Itu cara berpikir sederhana dan pelayanannya diberkati Tuhan, mulai banyak orang yang mengenal Tuhan. Lalu kemudian bersamaan di tahun-tahun sekitar 1907-1911 begitu, antara tahun itu, pimpinan dari sekolah Pahwa datang kepada dia. Saudara, di 17 Maret 1900, pemerintah Belanda itu meresmikan satu asosiasi orang-orang Tionghoa peranakan Indonesia, namanya Tionghoa Weikuan. Nah, kalau saudara pergi ke daerah Gajah Mada, ada Hotel Novotel, bawahnya itu ada gedung Chandranaya yang kuno, nah itu salah satu pusatnya dahulu. Nah, 1900 mereka berdiri 17 Maret, nah setahun kemudian, 17 Maret kemudian, tahun 1901 mereka mendirikan sekolah Pahwa, sekolah Chinese pertama. Dan mereka membutuhkan guru bahasa Inggris. Dan waktu itu mereka bertemu dengan pendeta Daniels, sekali lagi mereka mengatakan, kami butuh, ada nggak temanmu yang bisa ngajar bahasa Inggris, kirim dong ke Indonesia. John Daniels kemudian mengirim surat ke Amerika, sekali lagi kepada Mission Board Nasional di sana. Dan Mission Board Nasional sekali lagi menjawab hal yang mirip dengan beberapa tahun yang lalu. We are so sorry, we don't have any resources. Kita nggak punya uang, masih krisis John Daniels. John Daniels bilang, tolong doakan. Ini kan ada resources dari Tuhan yang tidak terduga. Sekolah ini mau gaji, mau bayar transportnya, kasih aja kirim. Biarlah mereka nanti selama di Indonesia bisa memberitakan Injil. Akhirnya dikirimlah 14 orang misionari. Saudara, resources dari Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melampaui batas. Dari 14 misionari itu, 2 di antaranya, Worthington dan Bowman, kemudian merintis sebuah persekutuan rumah tangga di kampung sawah di rumah Pak Lee Teng Ho. Persekutuannya kemudian membesar, lalu kemudian mereka pindah di gereja di Jalan Mangga Besar, mereka mendirikan Gereja Metodis Mangga Besar. Gereja Metodis Mangga Besar di tahun 1926 terjadi konflik antara Mission Board dari Belanda dan Amerika, sehingga John Daniels harus keluar dari Jakarta, maka gereja-gereja ini ditinggalkan, lalu mereka kemudian hari berubah nama menjadi Chunghwa Chitu Jiahui. Dan karena mereka mendapat tempat di Ketapang, mereka disebut Chunghwa Chitu Jiahui Ketapang. 1943 beberapa orang dari Bangka, Belitung dan sebagainya yang berbahasa Mandarin datang ke Jakarta cari gereja berbahasa Mandarin. Mereka lihat, oh ini Chunghwa Chitu Jiahui Ketapang. Lalu mereka datang, ternyata nggak ada bahasa Mandarinnya. Lalu pendeta hari itu, pendeta Bering dan sebagainya, mereka memutuskan, udahlah kita bikin persekutuan berbahasa Mandarin namanya Kuo-Ipu. Lalu jalan beberapa tahun, ternyata jumlahnya berkembang. Sehingga kemudian sekalian persekutuan itu di tanggal 3 Juni 1945 diresmikan jadi gereja.
namanya dari Ko Ipu menjadi Ko Itang. Nah, Ko Itang ini 3 Juni 1945 adalah GKJMB, yaitu yang kemudian sekarang menjadi GKY, gereja kita. Panjang ya ceritanya ya. Saya cuma ingin merunutkan ceritanya adalah begini. Kalau kita berpikir sebagai korban dan loser, kita melihat resources kita terbatas, maka kita tidak bisa banyak berbuat. Tapi kita berjalan hidup bersama Tuhan yang ajaib, yang resourcesnya itu bisa tidak terbatas. Amin. Saudara, itu sama juga bisa terjadi untuk hidup pribadimu. Kalau kita berpikir sebagai orang korban, maka kita mau lakukan ini, Tuhan, tidak bisa Tuhan, saya terbatas, masih lagi pandemi. Beberapa minggu yang lalu seorang datang kepada saya, Muse, tadi siang ada orang datang ke saya, dia betul-betul susah butuh uang. Entah kenapa kok Tuhan menggerakkan saya dan saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, udah cukup uangnya itu kamu tercukupi. Maksudnya apa? Ya, ini saya kasih sekarang. Saudara, waktu dia sebutkan angka yang dia kasih, saya tahu penghasilan dari orang ini. Dan itu adalah 10% dari penghasilan dia yang tidak banyak di tengah pandemi ini. Belum lagi dia perpuluhan, berarti 20% sudah bukan lagi milik dia. Dia hanya hidup dengan 80% dengan iman. Orang yang berpikir sebagai utusan, dia akan mendapatkan resources yang dari Tuhan. Saya yakin Tuhan memberkati dia berlipat kali ganda. Amin. Ada kekuatan yang dari Tuhan, ada berkat yang dari Tuhan untuk memampukan kita bisa melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, jangan pernah terjebak pada ketidakmampuan kita. Temukan sumber daya yang luar biasa, yang Tuhan sediakan bagi Anda untuk memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Saudara, orang yang utusan siap untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Maka poin kedua dan terakhir ini penting. Jangan terjebak dalam mentalitas korban, milikilah mentalitas utusan Tuhan di dalam menghadapi beragam dinamika kehidupan dan penuhilah panggilan Tuhan. Amin. Mulai hari ini pulang keluar dari gereja, saya utusan Tuhan. Utusan di tengah keluarga. Utusan Tuhan di mana? Di tengah pekerjaan. Di dalam bergereja, dimanapun juga. Amin. Suatu hari seorang ibu capek bangunin anaknya yang telat bangun terus. Maka suatu hari ibu ini punya ide memberikan satu nasihat yang indah buat anaknya yang susah bangun pagi. Ibu ini berkata begini, hei, Ucok, begitulah ya, namanya siapalah gitu ya. Bangunlah pagi kau, begitu kan. Ingat, burung yang bangun pagi lebih dulu dapat ulat. Bagus ya, burung itu ada istilahnya, early bird itu atau morning bird itu, burung yang bangun pagi-pagi, dia yang paling cepat dapat ulat. Bagus ya, maksud ibu ini supaya ayo semangat, semangat. Tapi anaknya juga nggak kalah pinter, memang ini keturunan anak pinter ya, mamanya pinter, anaknya pinter. Anaknya jawab begini, Ma, memang kalau burung bangun pagi dapat ulat pertama. Tapi kalau ulat bangun pagi, dia dipatok burung pertama. Nah, cerita ini menarik saudara sekalian. Dari sini kita belajar, tergantung bagaimana engkau melihat dirimu. Betul nggak? Kalau engkau melihat dirimu sebagai burung, maka engkau bangun pagi dengan semangat baru untuk siap menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau jadi mentalnya mental cacing, ya cacingan. Ya udahlah, nggak usah keluar-keluar pagi, betul nggak? Demikian juga dalam hidup kita. Kalau saudara bermental sebagai seorang yang korban, yang gagal, butuh bantuan, kok orang nggak nolong dan sebagainya. Engkau nggak mau terlibat melayani, engkau dipanggil Tuhan untuk melayani keluargamu dan sebagainya, engkau tidak mau lakukan, engkau bermental korban. Tapi Tuhan katakan, kitalah garam dunia. Amin. Garam itu asin, utusan yang memberikan, menyalurkan berkat Tuhan. Kita itu terang dunia. Terang itu diletakkan di tempat tinggi, bukan ditutupi. Pertanyaannya, sudahkah saudara memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup saudara? Dengan siapakah saudara mengidentifikasikan diri? Sebagai burung atau sebagai cacing?
Sebagai korban atau sebagai utusan? Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami serahkan ya Tuhan, hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang tahu Tuhan segala pergumulan kami. Hari ini Tuhan, kami mau bawa diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau hari ini Engkau menggerakkan hati kami untuk melayani Tuhan, mungkin pelayanan di gereja ataupun pelayanan di tengah keluarga, mungkin itu mulai dari kegelisahan kami melihat apa yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, gerakkan kami dengan kegelisahan untuk kami sadar itu pimpinan Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan resources yang dari Tuhan yang tidak terbatas. Untuk boleh Tuhan pakai di tengah keluarga jadi berkat. Mungkin di tengah keluarga yang berantakan, di tengah keluarga yang broken home. Kami bukan korban, kami adalah utusan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Supaya kalaupun papa mama mungkin ada yang bercerai, anak-anak mungkin tidak beres dan sebagainya, kami tetap bertahan untuk jadi saluran berkat Tuhan di tengah keluarga yang gak beres, yang berantakan ini. Kalau kami ya Tuhan ada di tengah pergumulan, dimanapun juga, Tuhan tolonglah berkati kami, supaya kami sadar panggilan Tuhan, dan berbuat, bertindak karena kami percaya dengan menyikapi bahwa kami adalah utusan Tuhan di tengah dunia. Kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan melengkapi. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.